hadir kembali bersama saya Sultan Haji Nugraha. Sekarang saya berada di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, bersama Mama Elang Iyan. Kita dikenalnya seringnya Cak Iyan. Cak itu dalam bahasa Indonesianya kakak ya. Betul. Cak Iyan. Hari ini kita diterima sangat baik oleh Mama Elang Iyan dalam rangka menggali sejarah atau untuk kita semua generasi muda, apa sih keraton tuh, peninggalan apa sih, apalagi di Cirebon ini menarik ya. Mbak Elang, ada 3 keraton atau nanti akan ada 4 mungkin ya, nanti kita bisa dilanjut. Di sini suara rakyat kecil akan bercerita soal keraton bersama Mama Elang Iyan. Yang pertama adalah Keraton Kacirebonan, Mama Elang. Apa sih Keraton Kacirebonan? Yang saya tahu tuh, atau kami anak muda tuh tahunya tuh ada 2, Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Nah, hari ini ada Keraton Kacirebonan dan saya ada di Keraton Kacirebonan. Silakan Yang Iyan, apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Iyan Arifuddin. Saya kebetulan diamanati oleh Sultan Kacirebonan sebagai Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirebonan. Terkait dengan keberadaan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, berawal dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati sampai dengan Panembahan Giriraya. Ini adalah fase di mana Kesultanan Cirebon itu hanya satu, atau namanya Kesultanan Pakuwati, itu sama saja. Situsnya ada di mana? Ada di komplek Keraton Kasepuhan di Dalem Agung. Setelah Panembahan Giriraya atau Panembahan Ratu II menikah dengan Putri Mataram atau Ratu Ragil Kuning, maka kelak lahirlah ketiga putra yang kelak Cirebon memiliki 3 kesultanan. Awalnya dari situ. Kenapa di Kota Cirebon ada 3 kesultanan dan 1 pengguruan keprabonan, itu dari situ. Pertama ada Pangeran Muhammad Samsudin atau Pangeran Martawijaya. Beliau menjadi Sultan Sepuh pertama di Kasepuhan. Kedua Pangeran Muhammad Kartawijaya, Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kartawijaya menjadi Sultan pertama di Kanoman. Dan ketiga Pangeran Arya Carbon atau Pangeran Wangsakerta menjadi Sultan di Kacirebonan awal, bukan Kacirebonan yang sekarang. Bukan yang sekarang ya? Bukan yang sekarang. Makanya prasasti yang ada di Gerbang Kahagung itu bertuliskan Pangeran Arya Carbon, Keraton Kacirebonan. Nah, itu awal dari Kesultanan Kacirebonan. Iya. Tapi karena beliau tidak punya keturunan atau punggal, istilah Cirebon itu tidak punya keturunan, jadi tahta selanjutnya Kesultanan Kacirebonan dilanjutkan oleh putra mahkota Kesultanan Kanoman. Beliau adalah Pangeran Muhammad Amiril Mukminin Khairuddin II, karena ayahandanya Sultan Kanoman keempat itu Pangeran Muhammad Khairuddin I. Nah, beliaulah nama lainnya Pangeran Raja Kanoman. Kelak beliau yang akan menjadi Sultan Kacirebonan pertama. Itu di tahun 1808. Dan Kesultanan Cirebon atau kesultanan yang ada di Cirebon itu kesultanan atau keraton yang masih eksis secara fisik bangunan, keturunan, adat, tradisi dan budaya sepanjang Pantura. Yuk kita perhatikan dari mulai Banten, Pajang, Demak, bahkan sampai ke Blambangan, itu sudah tidak ada. Tinggal ada masjidnya saja, mungkin keturunannya ada tapi secara fisik bangunannya tidak ada, adat istiadat. Harapan kami sebagai putra wayah atau Cirebon, sampai akhir zaman Cirebon akan eksis secara fisik bangunan, ada tradisi budaya dan keturunannya. Itu Mas Adi secara garis besarnya ya. Nah, kalau misalkan secara fisik kan kita sering menjadi destinasi budaya, destinasi wisata oleh orang luar kota, bahkan luar negeri ya, Mama Elang. Dan
saya rasa untuk di warga Cirebonnya ini ada satu yang menggelitik nih Mama Elang. Siap-siap. Apa ya? Fisiknya sih ada, tetapi kok di dalamnya selalu ada masalah yang belum terselesaikan. Apa ya istilahnya tuh gubreg, takumaha itu teh. Ya, betul. Priband gitu. Apa bengkerengan? Bengkerengan dari Wong Cirebon ya. Iya, itu tadi ya. Ini sebuah dinamika kalau menurut saya, karena hal ini terjadi tidak hanya di era sekarang di zaman milenial, tapi jauh sebelum itu juga sering terjadi di dalam satu monarki atau kerajaan itu pasti ada pro kontra, ada konflik interest antara putra satu, putra dua dan selanjutnya. Kalau saya amati untuk yang sekarang di era tahun 2023, bahkan mungkin sekarang masih belum clear kondusif, keadaannya. Saya harapan kami atau harapan saya ke depan, Kota Cirebon memiliki satu lembaga adat yang terlegitimasi oleh negara. Artinya lembaga ini adalah lembaga yang dimana mengurusi terkait tentang tatanan, tentang suksesi, tentang penobatan, di mana Sultan itu yang layak untuk dinobatkan. Nah, di situ kan ada semacam aturan, norma, bahkan dari para raton ataupun aturan-aturan yang ada di dalam keraton. Nah, sampai sekarang kan belum ada lembaga ini yang benar-benar dilegitimasi atau diresmikan oleh negara. Mungkin lembaga yang dimaksud lembaga adatnya, ataukah memang belum ada turunannya dari undang-undang di atasnya, atau sudah ada? Sebetulnya kalau berdasarkan hukum positif Indonesia, bisa merujuk juga dengan pemajuan undang-undang cagar budaya atau pemajuan budaya, karena di dalam pemajuan budaya itu tidak lepas dari adat juga, ada tradisi budaya. Nah, itu juga sebagai basic atau dasar hukum, di mana undang-undang ini akan menjadi turunan, dari pusat, provinsi, bahkan sampai kota dan kabupaten. Itu bisa menjadi pijakan, menjadi pijakan untuk membentuk satu lembaga adat. Nah, unsurnya siapa saja yang ada di lembaga adat ini? Saya harap dari unsur ketiga keraton yang ada di Kota Cirebon, juga satu dari pengurun keprabonan, karena beliaulah, artinya beliau-beliau yang paham terkait dengan sejarah, dengan tradisi, dengan budaya, dengan pakem, itu yang akan duduk di lembaga adat tadi, plus dengan akademisi tentunya akademisi yang mumpuni terkait dengan sejarah atau hukum. Itu juga bisa menjadi pelengkap, di mana nanti unsur lembaga adat ini akan kuat gitu. Kalau tidak salah, karena memang Kota Cirebon ini ada khasnya memiliki 3 keraton. Kalau tidak salah dulu tuh pernah ada yang teman-teman dari legislatif membuat perda yang berkaitan soal cagar budaya. Ya, lagi-lagi Kang Aji, saya juga sangat berharap sekali undang-undang ini atau raperda ini bisa diketok palu untuk diresmikan menjadi raperda pemajuan cagar budaya, karena jelas dari pusat itu sudah ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 itu terkait dengan pemajuan budaya. Begitu juga di provinsi sudah ada. Artinya kota kabupaten itu wajib untuk sebagai bentuk tadi pelestarian budaya. Kalau tidak ada itu, ya bagaimana keberpihakan Kota Cirebon kepada budaya yang ada di Kota Cirebon? Karena notabene ini lex spesialis Kota Cirebon ini. Ada 3 keraton, ada 1 pengurun yang sangat kental sekali adat budayanya, yang tidak lepas dari unsur keagamaan Islam. Karena leluhur kami yang notabene mensiarkan agama Islam khususnya di Jawa Barat, yaitu Kanjeng Syekh Sarif Hidayatullah.
Itu. Jadi bukan persoalan keterwakilan dari saudara-saudara yang ada di keraton menjadi legislatif ya, bukan itu saja ya. Bukan Tapi itu ada saja. goodwill politik Nah, dari eksekutif eksekutif ataupun legislatif ya. Betul. Karena memang turunannya sudah jelas ya. sudah jelas ada. Iya. Nah, berbeda halnya kalau misalkan di Yogyakarta ya. Yogyakarta. Ya. Kalau itu malah lebih spesialis lagi karena Iya. siapapun yang menjadi sultan itu otomatis menjadi seorang kepala daerah atau gubernur. Itu yang membedakan antara Jogja dengan kita, Kota Ya. Cirebon ya. Betul. Ya. Konteksnya itu. Ini luar biasa sekali, Le. Ya. Mama Elang apa masih terjaga alamnya, terus tamu-tamu masih berkunjung. Alhamdulillah. Dikenakan biaya enggak ini Lang yang kalau misalkan mau masuk tuh Keraton Kecerbonan tuh? Siap. Kalau berdasarkan apa ya, untuk operasional ya, lebih Iya. operasional untuk internal keraton, memang untuk masuk ke Keraton Kecerbonan itu kena biaya satu pengunjung itu dikenakan 10.000. 10.000. Rupiah. Dan itu pun kembali kepada untuk perawatan, dan kami kebetulan ada Kompopar. Kompopar itu kelompok penggerak pariwisata, dan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Iya. Jadi untuk kebersihan, untuk kenyamanan, Ya. untuk mempercantik juga ya kelompok tadi, kelompok pariwisata tadi yang mengimplementasikan dari hasil kolektif tiketing tadi. Kami juga seminggu sekali mengadakan kerja bakti Ya. terkait yang ada di sekitar. Terus Kompopar ini anggotanya siapa aja? 40% dari dalam keraton dan 60% ada di Magersari. Magersari itu warga yang ada di sekitar keraton tapi peduli terhadap keraton. Ya. Itu kami sinergi dengan mereka. Pasti tidak rugi ya Mama Elang ya? Alhamdulillah. Dengan 10.000 tuh bisa menyaksikan sejarah ya. Sejarah Jadi, dengan musik bangunan, Iya. juga ada tradisinya apa aja sih di keraton Iya. itu yang masih berjalan. ya. Ada tour guide-nya ya? Guide-nya. Dan Iya. saya menyambut baik kemarin tuh ada kunjungan jelajah wisata Jelajah wisata. dari SMP negeri yang ada Iya. di Kota Cirebon. Ya, harapan saya ke depan juga seperti itu. Iya. Sebelum para siswa yang ada di Kota Cirebon ini berkunjung ke Iya. tempat lain di luar Ya. Kota Cirebon, sebaiknya ya di Kota Cirebon juga tidak kalah penting Iya, sejarahnya iya, yang harus betul. diketahui. Betul. Ada Kecirbonan, ada Kanoman, Kesepuan, Keprabonan, Sunyaragi, Iya, Jadi nah itu Iya. juga sejarah yang wajib diketahui oleh siswa, karena dunia pendidikan adalah dunia di mana murid itu tidak akan pernah habis. Iya. Harapan kami ke depan juga sejarah ini tidak hanya mandek di era saya saja, tapi Iya. harus ketok tular Iya. kepada generasi penerus kita. Jadi biar tetap lestari. Ya sekarang siapa tahu ya yang namanya usia ya Mama Elang ya. itu tadi. Pada saat usia Elang Ian sama saya ya otomatis kalau bicara usia ya Betul. siapa duluan kan tahu ini ya. Betul. Tapi kalau namanya usia kan bisa saja Iya. yang muda dulu kan Betul. gitu. Makanya Ya, siapa yang ngejamin? iya gitu. siapa yang ngejamin ya Besok betul kita masih bisa Ya. lihat matahari terbit kan, Ya. nggak ada yang ngejamin. Jadi Ya. saya mempersiapkan cepat lambat saya akan pulang, tapi sebelum saya pulang saya pengen ada ketok tular terkait dengan sejarah, tradisi, budaya, seni. Ya. Itu harus sudah dikenalkan kepada generasi kita. Soalnya Mama Elang tuh keluarganya menaruhkan legasi terhadap masyarakat Kota Cirebon tuh tidak sedikit, luar biasa ya. Alhamdulillah. Mama Elang Dendrabata Iya, kalau tidak salah ya. Yusuf Dendrabata. Yusuf Dendrabata Iya, itu iya. salah satu tokoh yang di Cirebon sampai mancanegara ya. Alhamdulillah. Iya. Betul. Bahkan murid beliau itu sampai sekarang beliau kalau per 2 tahunan mudik istilahnya ke Mudik ke Cirebon dulu. Cirebon. Iya, Iya, itu. Kampung halamannya di sini ya. Iya, itu dari beliau masih mahasiswa dan Iya. bahkan sekarang sudah jadi guru besar. Guru besar. Guru Iya, iya. besar Karawitan Cirebon, kan luar biasa. Iya. Artinya Dan itu gambaran orang asing ya. asing, Amerika dari California Santa Iya. Barbara. Beliau, bahkan beliau dikasih
gelar oleh orang tua saya itu Mama Erik namanya. Mama Erik. Kalau nama lengkapnya Profesor Dr. Richard Knott. Iya, itu luar biasa tuh murid yang satu itu. Jadi kan ada mirisnya, ada naif ya, Mama Elang ya. Saat dunia luar ingin belajar hukum, bicara adat kita, sampai dengan masuk ke dia punya pribadinya. Betul. Dengan bahasa keraton kan bukan feodal, tetapi lebih kepada adab, etika, kan gitu. Mereka ada hukum adab yang memang dia praktekkan kesehariannya orang luar, gitu. Ini orang dalam sendiri kok begini. Nah, gimana tuh, Mama Elang? Gimana tuh? Sangat memprihatinkan ya. Kita kadang generasi muda kita itu kadang lupa bahwa sejatinya Indonesia ini atau Nusantara ini memang sebelum Republik kan adalah satu bentuk peradaban yang sangat tinggi. Bahkan kalau saya bandingkan teknologi gamelan saja, gamelan di era itu Amerika belum mengenal. Yang konon sudah ratusan tahun yang lampau dia sudah merdeka, tapi Nusantara sudah mengenal dan artinya sudah sangat familiar. Memang betul bahwa gamelan ini bukan asli peradaban Islam, tapi ini karena cerdasnya seorang wali. Alat gamelan ini digunakan sebagai media siar. Makanya kenapa Indonesia menjadi negara Muslim terbesar, karena tadi siarnya itu dengan sangat smooth, sangat menyentuh, sangat cinta damai. Jadi tidak ada sehelai rambut pun yang lepas, tidak ada setetes darah pun yang netes di tanah bumi pertiwi, tapi hasilnya atau implementasinya luar biasa. Itulah kenapa bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat beradab. Jadi teknologi Barat di Eropa ataupun Amerika belum mengenal teknologi logam, kita sudah mengenal. Dengan tadi, buktinya dengan gamelan. Tidak ada alat musik di sana seperti gamelan di Indonesia. Dan mereka mengakui bahwa ini luar biasa. Artinya memang secara usia Republik memang baru 75 tahun. Tapi sebelum itu kan kita sudah ada satu peradaban di mana dunia mengakui. Itu, Pak. Nah, itu yang harus dibalut di dalam hari ini, yang tadi bicaranya hukum atau norma. Hukum itu kan sifatnya tertulis, sedangkan norma etika adab itu kan hukum yang tidak tertulis. Nah, kemudian digabungkan hukum adat. Apakah memang ada yang tertulis atau memang tidak tertulis sih, Maelangian? Ya, kalau tertulis di dalam satu manuskrip ada. Tapi secara legitimasi oleh negara itu sudah diadopsi menjadi sebuah undang-undang secara konkret. Itu belum ya, tapi artinya secara universal ya tadi Undang-Undang 5 tahun 2017 ini yang akan menjadikan bahwa hukum adat yang tadi tidak tertulis ini akan bisa diimplementasikan lagi gitu. Ya, artinya bukan berarti degradasi atau kemunduran ya. Betul. Tetapi juga ada hal yang memang kita harus sinkronkan dengan masa sekarang. Kayak dulu kan zamannya saya kecil aja, kalau ngelihat guru tuh langsung salim, cium tangan. Sekarang sih, "Priben Pak, kabarnya gimana? Kabarnya Pak?" Sambil say hello pakai tangan di atas tuh ya. Gitu. Pergeseran ini memang sudah terjadi. Jadi kalau kita tidak sedini mungkin mengevaluasi atau mempersiapkan untuk generasi berikutnya agar adat budaya dan adab ini tetap berjalan, itu akan tambah, jurang pemisahnya akan tambah lebar lagi, miris gitu Mas Adi, kalau tidak dari sekarang dipersiapkan. Tapi kalau misalkan kita bicara tadi adab, etika, norma yang tidak tertulis dan kemudian maaf ya Mama Elang, dicontohkan dengan tadi di awal bahwa Keraton Cirebon ini bukan rahasia umum lagi, sering terjadi dinamika sampai pengkerengan, konflik. Nah, itu
bagaimana mensiasatinya? Ya, saya kira ini tidak bisa lembaga keraton sendiri yang notabene sampai saat ini saya katakan tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Makanya kenapa saya mendorong agar dibuatkan satu lembaga yang resmi, diakui oleh negara. Nah, lembaga inilah yang kelak akan menyelesaikan semua persoalan yang ada di internal keraton. Unsurnya ya tadi, ada 3 keraton, 1 pengguron plus dengan akademisi yang mumpuni di bidang hukum, hukum adat, juga sejarah terkait dengan perjalanan dari Kesultanan Cirebon itu sendiri. Tanpa ada itu, tanpa ada campur tangan pemerintah, saya yakin hanya isapan jempol. Iya, isapan jempol. Ya, jadi artinya tetap saya sangat berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, bahkan kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon itu sendiri untuk yuk bareng-bareng sinergi untuk membenahi persoalan atau polemik yang ada di Keraton Cirebon ini. Karena pemerintah yang legitimit sekarang itu ya pemerintah Republik Indonesia. Wilayah keraton itu ada di wilayah Republik Indonesia. Sekalipun secara administratif di kota Cirebon, tapi siapa saja orangnya yang memang di atasnya seperti halnya provinsi, ya selama ada kemampuan selesaikan. Betul, begitu ya, Mas. Saya yakin, entah dengan Forkopindanya, entah dengan provinsinya, entah Menteri Dalam Negeri kah. Ya mangga. Yang jelas ada goodwill, gitu. Goodwill, ada etikat baik untuk mangga polemik ini cepat diselesaikan. Karena tetap kota Cirebon yang kita cintai ini harus clear dan kondusif. Apalagi menjelang ini tahunnya tahun politik, menjelang 2024. Yuk kita sama-sama membangun kota ini dengan sebaik-baiknya agar tidak ada polemik. Harapan kami di 2024 itu sukses pemilu tanpa ekses. Amin, amin, amin. Dan mendapatkan pemimpin yang tentunya tadi care terhadap peradaban sejarah budaya yang ada di Cirebon. Ya, karena sejatinya sebetulnya sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri, ada satu peradaban tadi Mama Elang yang katakan bahwa peradaban yang luar biasa, peradaban yang memang memiliki nilai-nilai yang patut dibanggakan, banggakan oleh kita semua. Jadi jangan sampai keraton ini hanya sebagai hiasan, berdiri, simbol, dan tanpa ada maksud dan tujuan. Iya, tanpa ada maksud dan tujuan. Karena Cirebon itu sangat kaya dengan simbol-simbol. Betul. Simbol-simbol. Kenapa? Namanya Gapura. Gapura itu sinonim dari Gofuru Rohim. Kita mohon ampunan kepada Allah. Kita itu ya seorang hamba, kalau tidak memohon ampunan kepada hambanya dan kita tidak minta pertolongan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sangat sombong sekali. Karena sombong itu adalah jubahnya Gusti Allah. Gusti Allah, Manusia itu tanpa daya upaya, artinya tidak ada. Semua yang ada di dalam diri manusia itu hanya tempelan. Ya, seperti sama, basar, bahkan ilmu, hayat gitu ya. Hidup itu punya Allah semua. Diambil aja sifat hayatnya. Ya wis kayak kedebogan. Kedebogan itu apa ya, Lang? Kedebogan itu batang pohon pisang. Batang pohon pisang yang sudah mati ya. Iya, sudah dipotong ya udah. Nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, karena semua itu milik Allah. Ya, itulah sekelumit dari perjalanan keraton yang mudah-mudahan bisa sedikit memotivasi kita untuk banyak lebih belajar lagi soal peradaban keraton, soal esensi daripada keraton itu sendiri berdiri. Dan sampai dengan hari ini masih megah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di dalamnya juga ikut megah juga, menjadi sebuah perhiasan bagi kita, bagi di bawahnya kita, generasi selanjutnya, bahwa kita memiliki kebudayaan yang luar biasa.
Terima kasih Mama Siap, Elang Ian atas sama-sama. bincang-bincang dan Jadi- pengetahuannya selama ini. Iya, Ya. sama. Ya.